Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, salam demokrasi. Masih bersama saya, Cak Monyong, di dalam Street Demokrasi menuju kantor Dewan tanpa korupsi. Wah, luar biasa ini. Menuju kantor Dewan tanpa korupsi. Banyak orang akan berbicara yang berbeda. Wah, sok-sokan nih. Tapi nggak apa-apa. Nah, pemirsa Street Demokrasi, hari ini kita kedatangan tamu calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional, dari Dapil Surabaya, dan beliau adalah sosok yang luar biasa, pernah menjadi komisioner KPU, pernah jadi pengacara saya pada waktu saya ditahan di penjara pada waktu masa reformasi, dan banyak hal. Sekarang dia juga banyak mengadvokasi banyak orang yang menjadi korban dari bagaimana hukum itu ada, hadir di tengah-tengah masyarakat. Panjang lebar kalau saya baca kurikulum vitae-nya, kayaknya nggak jadi membahas nih. Pak Edward, ini baru ini, hitungan jam lah. Hari ini hitungan jam, karena ini hari Kamis. Ya, tadi sudah ditetapkan bahwa proses pesta demokrasi ini terbuka. Nah, kemarin banyak orang menahan uang, menahan banner, menahan tim sukses, menahan anggaran, menahan properti untuk datang. Berasnya juga yang harusnya 5 kilo hanya sekitar 1 yang datang. Nah, kalau melihat begitu Pak Edward, dengan proporsional terbuka ya, nah namanya begitu ya. Ya. Nah, apa sebenarnya keuntungan kah, kebaikan kah, atau apa sebenarnya yang menjadi pandangan Pak Edward dalam sebuah untuk menuju tahun 2024 ini dengan terbuka ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi sebetulnya kita tetap harus bisa menganggap bahwa ini prestasi dari kota, prestasi dari pemerintah Republik Indonesia. Karena sejak dulu sudah dikenal sebagai negara demokrasi yang trennya itu semakin lama semakin baik. Jadi tren indeks demokrasi di Indonesia ini secara umum untuk seluruh dunia itu indeksnya menjadi semakin tinggi. Karena itu tadi, bahwa demokrasi itu kan memang membutuhkan apa yang disebut keterbukaan, transparansi, dan pertanggungjawaban, akuntabilitas. Di sana sebagai landasan untuk mengontrol segala hal, termasuk untuk bisa ikut dalam pengawasan. Jadi rakyat berperan untuk ikut dalam pengawasan. Nah, dengan sistem pemilu yang di model secara proporsional terbuka ini, 2018 waktu itu, yang kemudian menyatakan bahwa pilihan itu tidak hanya gambar partai, tapi langsung calon yang dikehendaki oleh para pemilih. Artinya apa? Bahwa dalam kurun waktu itu kemudian popularitas orang yang sangat populer, orang yang mampu menarik hati dan disukai oleh pemilih, itulah kemudian yang menjadi pilihan. Dan dia dengan suara terbanyak. Hanya memang ada beberapa persoalan teknis yang kemudian menimbulkan kecurigaan sehingga muncul gugatan di MK yang tetap menganggap bahwa proporsional terbuka itu kalau teknisnya yang bermasalah, bukan sistemnya yang diganti. Jadi penguatan ke sistem teknis saja yang diawasi. Jadi misalnya ke pelaksana pemilunya, KPU-nya, PPK, PPS, atau mungkin Bawaslu-nya, bahkan mungkin masyarakat sendiri, mekanisme kontrol untuk merubah dari suara menjadi kursi, itulah yang kemudian harus diawasi. Suara pemilih di TPS terhitung di berita acara, apakah tetap sama dengan yang direkap di tingkat KPU pusat, misalnya gitu. Itu yang perjalanan penghitungan itu kan berarti teknisnya aja, bukan sistemnya yang harus diganti. Jadi dengan adanya putusan ini ya artinya kita masih punya
semangat lah untuk kemudian menyatakan bahwa proses demokrasi ini menuju semakin dewasa. Oke. Pak Tetet, dengan situasi saya biasa ya Pak Edward Dewaruji panggilannya Pak Tetet, terkenal ya, nggak tahu nanti. Iya, tapi di surat suara ada. Di surat suaranya itu tidak panggilannya Pak Tetet nih, Edward Dewaruji. Tetap ya. Edward Dewaruji. Ya penuntun para dewa, ya, Dewaruji penuntun para dewa. Nah, anggap saja hal tersebut menjadi sebuah potret dari kedewasaan demokrasi, semakin baik semakin baik. Nah, kalau ngomong hal yang teknis di lapangan, dengan begitu ini sungguh-sungguh nggak sih masyarakat dengan terbuka, kan berarti ada mulai boleh nih pasang-pasang banner, mulai boleh pasang-pasang alat peraga, baik itu kan ada yang dibuat oleh KPU, ada yang maksudnya dibuat oleh pemerintah, ada yang dibuat oleh calon. Nah ini gimana nih? Pasti nggak nih serius perputaran uang dengan peningkatan? Ya artinya gini, kalau untuk persoalan partai itu diketahui, dikenal dan kemudian disukai, itu memang tugasnya partai. Ya kan? Bahwa kemudian nomor urut partai, gambar partai itu menjadi 3 hal tadi itu untuk menjaga brand partai tersebut. Tapi kemudian memaksa orang yang di hari libur tanggal coblosan itu berangkat dari rumah ke TPS, itu memang sudah tugasnya calegnya. Nah, cara mempengaruhinya akhirnya bisa macam-macam. Maksud saya di situ dulu ya. Gimana tuh? Mempengaruhinya bisa macam-macam. Tapi yang jelas harapan idealnya itu adalah pemilih juga memiliki kecerdasan untuk menentukan siapa calon yang layak, sehingga dia dengan semangat bangun pagi, ikut antri, kemudian nyoblos di TPS. Wahyu nggak ngerti nih, ini urusan kayak gini nggak ngerti. Menggerakkan orang, ini kalau Surabaya itu tren demokrasi, yang golput sudah hampir 60%. Nah, menggerakkan 60% ini loh, maksudnya. Kalau orang yang paham bahwa tidak semua capaian seorang pemilih itu sudah tahu bahwa jumlah mau menggerakkan yang sisa 60 ini kan membangunkan pagi, lalu nyoblos sesuai. Ini gimana nih? Ya, itu kalau nggak pakai ilmu hipnotis nggak bisa itu. Jadi memang harus alam bawah sadarnya yang digerakkan. Nah, teknik-teknik komunikasi politik itu sekarang memang sudah semakin berkembang, apalagi dengan era digital, yang kemudian orang itu bisa terpengaruh dengan informasi yang ada di handset atau di gadgetnya ya. Nah, teknik komunikasi publik yang semacam itu mungkin sekarang mulai banyak digunakan. Jadi para ahli komunikasi gini, teman-teman media, itu pasti nanti akan banyak yang dijadikan konsultan komunikasi politik. Sedangkan konsultan itu kumpulan orang kesulitan. Saya ini hanya berdua nih, hanya untuk Anda. Jadi pemirsa, street demokrasi ini kita kan hanya sekedar saya sama Wahyu. Ini coba memikirkan, nih gimana sih kita harus membuat seperti ini media yang provokatif, yang mengajak orang yang sekian persen, katanya Pak Edward dari rumah berangkat ke TPS. Rumah berangkat ke TPS dan nyoblos namanya. Ini butuh alam hipnotis, alam bawah sadar yang terpengaruh. Nah, ada hal yang menarik bahwa kawan-kawan saya nih, gitu. Kemarin aja dia ngomong, kalau kita caleg SKTM gimana? Nah ini Pak Edward, jadi sebetulnya modal politik itu selain modal sosial juga modal finansial. Tapi kalau kemudian modal sosialnya ini dia sudah bisa, istilahnya tadi kalau tergolong caleg yang dia hanya memang dikenal secara sosial, dan kemudian orang itu ada keterikatan dari proses dia pendekatannya tadi dan membuat loyalitasnya muncul, ya pasti bisa berangkat dari TPS dari rumah ke TPS. Tadi gitu. Ada modal sosialnya ya, bukan modal finansial. Tidak hanya modal finansial, tapi kalau betul-betul dia modal sosial nggak ada, terus modal finansial nggak ada. Ya itulah. Saya akan bahas di segmen selanjutnya tentang hal tersebut. Karena ada beberapa partai hanya karena untuk memenuhi kuota, ada tanggung jawab yang 30% untuk perempuan, lalu juga untuk memenuhi kebutuhan jumlah satu dapil. Nah ini akan banyak masalah. Nah, itu nanti kita bahas. Karena ini menarik, karena bahasanya Pak Edward
secara ilmu untuk melaksanakan pesta demokrasi, ya harusnya beliau yang jadi konsultan, tapi sekarang dia yang menjadi petarung. Kita ikuti segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Street Demokrasi. Menuju kantor Dewan tanpa korupsi. Pemirsa, masih di Street Demokrasi. Menuju kantor Dewan tanpa korupsi, saya dengan Pak Edward ini, kita mau gambaran Pak Edward. Ada kemarin pengalaman waktu saya menjadi caleg SKTM. Ya. Saya pikir. Dapil mana dulu? Dapil Jember Lumajang. Wih, ya, gunung-gunung. Saya mulai dari Pasirian, Tempur Sari, sampai daerah pinggir Tanggul, Jember sana udah jauh sekali ya jumlahnya. Masyarakatnya berpencar-pencar, bahkan di daerah Jatiroto naik ke gunung seperti itu. Nah, tapi begini Pak Edward, saya pernah ada nama di bawah saya pada waktu itu, banyak nama-nama perempuan, ternyata memang hanya dipasang tuh. Setelah itu saya tanya, kenapa kamu nggak ke dapil? Kenapa kamu? Enggak Pak, saya hanya dipakai nama saya. Nah, itu. Nah, pas yang kedua, ada juga nama laki-laki, sehingga kayak pengurus kantor gitu loh, ditaruh juga. Nah, akhirnya kami ini jadi patah semangat. Loh, kenapa kok ada potret demokrasi yang seharusnya banyak orang terlibat, orang ibu-ibu, cewek. Kalau tidak ada, kenapa mereka nggak cari orang-orang yang punya potensi? Saya melihat Pak Edward punya potensi, Surabaya sangat kenal, juga di tingkatan kecamatan-kecamatan juga sudah banyak orang-orang yang paham dengan Pak Edward. Dan nah, kalau ada seperti itu, nah partai ini melakukan hal yang menurut saya itu tidak mendidik terhadap demokrasi. Nah itu. Jadi memang desain partai sebagai lembaga kader itu masih belum maksimal ya. Di Indonesia ini undang-undang partai politik, kemudian pemberdayaan partai politik, ketergantungan partai politik dengan dana negara misalnya, itu juga membuat situasi partai politik yang berdaulat dan berdaya itu terbatas. Beda dengan negara-negara yang sudah mempraktekkan demokrasi sudah lama. Ya. Nah, memang dulu awalnya cikal bakal munculnya partai politik dan juga perwakilan rakyat itu kan diawali dari, misalnya dulu itu ada partai pedagang sapi. Zaman Yunani tadi Partai pedagang sapi, partai pedagang pasar, dan kemudian diantara mereka merumuskan, untuk supaya bisa bersuara sebagai senator mewakili kepentingan kita, kamu aja yang berangkat ya gitu loh. Jadi awal cerita pemilihan kan gitu, nggak dengan model sekarang, karena jumlah penduduk semakin banyak, kemudian dicari metode yang paling efektif, efisien kan gitu. Nah, itu perwakilan dari tiap komunitas lah, Pak. Betul. Nah, jadi itu ada partai komunitas peminum ciu. Ya, dulu pernah partai ada. Pengemis. Partai pengemis. Ini caleg SKTM. Banyak tuh. Nah, artinya kan bahwa memang banyak komunitas, misalnya sekarang Surabaya. Rakyat miskin kotanya itu kumpul di partai mana? Apakah ada di partai tertentu atau tidak? Atau bisa dikelola dengan baik, di manajemen ini dengan baik oleh beberapa partai misalnya gitu. Nah itu juga. Terus partai soal buruh misalnya, partai buruh, ya kan, yang sekarang juga ikut jadi peserta pemilu. Jadi memang sebetulnya banyak kepentingan yang itu kemudian disuarakan dengan model perwakilan. Karena memang kan Pancasila ngomongnya gotong royong, perwakilan, musyawarah mufakat kan gitu. Nah hanya dengan model proporsional terbuka ini kemudian partai sendiri itu merasa bahwa cari gampangnya aja lah gitu. Nggak perlu kaderisasi, yang penting ada orang terkenal, ada orang yang mampu menarik hati masyarakat yang mau berangkat dari dari rumah ke TPS, ya berarti sudah selesai gitu. Jadi tingkat keterkenalan partai dia dibangun oleh partai, kemudian tingkat keterpilihan, elektabilitas itu dari rumah berangkat ke TPS, nah ini sudah sangat individu, masing-masing individu yang berupaya. Nah kemudian disitulah banyak persoalan yang kemudian memunculkan ide nomor piro, wani piro, ya toh? Aku berangkat tapi harus ada amplopnya dan sebagainya. Itu cari pragmatisnya, cari gampangnya seperti itu gitu. Nah ini yang kemudian
menimbulkan model transaksional kedaulatan rakyat tadi kemudian terdistorsi. Ya. Kedaulatan rakyat tadi kemudian dihargai murah, bahwa kemudian dia merasa hak pilihnya tadi itu bisa merubah nasibnya selama 5 tahun, itu menjadi sangat, ya wes hari ini aku terima 200.000 untuk berangkat ke TPS, ya selesai. Ya. Tapi setelah itu bukan antara yang dipilih sama yang memilih tadi itu sudah nggak ada. Oke. Di situ kemudian muncul cikal bakal untuk ide semakin korupsi. Itu berat banget nih. Artinya untuk menjadi anggota DPR kalau harus melewati batas-batas ruang yang menggerakkan wani piro, bondo piro, entek piro, tonggone piro-piro ae sing entek duwe piro, sak piro repotnya. Tapi ini Pak Edwan, kalau sumpama ini nanti semakin mengurat ya di masyarakat tentang praktek korupsi ini, seakan-akan ada asumsi. Ono asumsi jari ini, nek aku gak jukuk teko rakyat, aku ya gak balik pondoku. Nah seperti itu loh. Nah akhirnya sekarang mulai muncul tuh gerakan-gerakan mereka berani maju ikut dalam kontestasi demokrasi ini, utang wis Pak tolonglah. Kadang-kadang mari pilihan itu yono kadang-kadang omai katut, sampai katut. Nah, ya itu tadi karena belum clear di konsep. Ya. Dan sebetulnya dari zaman kita 98 reformasi sampai sekarang itu sudah satu generasi. Sudah 25 tahun kan. Ya. Dan anak-anak muda sekarang dengan era keterbukaan informasi seperti sekarang, dia punya idealisme sendiri. Ya. Idealisme tentang menjaga alam, kemudian penghargaan terhadap manusia, penghargaan terhadap makhluk hidup, itu sekarang sudah muncul. Dan itu yang kemudian membuat situasinya di era pemilihan sekarang nanti pasti akan berubah. Ya. Justru nanti mereka bisa masuk dalam kelompok pemilih cerdas. Anak-anak muda yang nanti di dalam daftar pemilih tetap itu hampir mendominasi sekitar 60% itu usia-usia muda pemilihnya. Oke. Nah, dengan gaya pemilih atau perilaku pemilih muda yang semacam itu, jangan harap nanti uang laku lagi untuk memaksa orang berangkat dari rumah ke TPS. Oke. Ada sesuatu yang menarik. Pemilih cerdas itu cerdas dan punya kualitas, dan mungkin uang tidak berarti lagi bagi pemilih milenial, pemilih cerdas. Tapi kalau tidak ada transferan, kayaknya juga mikir dia ya. Kalau tidak ada Kuping, Shopee, kiriman kayak gitu. Oke, nah, kita akan bahas lagi tentang bagaimana sih model yang akan dilakukan oleh Pak Edward Dewaruchi ini untuk segmen yang terakhir, dan strateginya yang terbuka. Kalau strategi yang tertutup mungkin tidak perlu dibahas, karena kita lihat konstruksi Partai Amanat Nasional ini jenisnya itu biasanya kawan-kawan yang berafiliasi dengan agama, atau berafiliasi dengan kelompok nasionalis, atau berafiliasi dengan kelompok brutal seperti saya, atau bagaimana. Nanti strateginya seperti apa. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel, tetap di Street Demokrasi menuju kantor Dewan tanpa korupsi. Yen iso. Oke. Pemirsa, masih di dalam acara kita Street Demokrasi menuju kantor Dewan tanpa korupsi. Pak Edward, kalau ini gimana sih pola untuk memproses pemenangan? Dan yang kedua, bagaimana sih kalau kita jadi anggota Dewan agar tidak ada kerangka sistematis antara eksekutif sama legislatif untuk korupsi? Monggo Pak. Ya, yang pertama kalau untuk bisa jadi paling enggak ya kita mesti komitmen dengan orang-orang terdekat lah. Jadi kan ya keluarga, teman, kawan itu kemudian kita jadikan tim sukses. Jadi paling tidak mereka yang sudah kenal kita dan tahu karakter kita untuk kemudian mau mendukung proses itu. Berarti ada gambar partai, ada gambar sampean ya, pasanglah di rumah nggak apa-apa. Terus sistem keuangan daerah yang sekarang ada ini memang tampaknya seperti memaksa antara legislatif dan eksekutif itu bekerja sama memanfaatkan atau memanfaatkan akses terhadap
keuangan negara. Oke. Itu yang memang harus karena sekarang semua sudah paham bahwa sejak reformasi semangat kita yang kita perjuangkan adalah anti korupsi kan Ya. gitu. Tapi karena dalam perjalanan kemudian sistem itu masih belum terbangun dengan baik, KPK juga dia sudah berusaha untuk upaya pencegahannya itu belum maksimal. LHKPN, Ya, laporan harta kekayaan pejabat yang kemudian itu akses untuk diawasi sebetulnya juga sudah terbuka, tapi pengawasnya masyarakat sendiri menganggap bahwa informasi itu digunakan untuk apa juga nggak tahu. Tapi akhir-akhir ini banyak yang kemudian kena kan, beberapa pejabat bea cukai apa segala macam karena flexing mainannya istrinya, anaknya dan sebagainya yang menimbulkan kecurigaan. Loh ini flexing itu membuat bapaknya masuk kerangkeng juga ya. Jadi artinya apa? Sebetulnya dengan semakin matang kita berdemokrasi itu artinya pengawasan, transparansi itu menjadi kunci. Ya. Jadi pertanggungjawaban, akuntabilitas itu ya sama seperti kalau di masjid aja lah. Ya. Setiap Jumat pengumuman masjid ini kemarin dapat kas sekian dikeluarkan untuk ini diumumkan. Nah, sementara memang akses terhadap keuangan, perencanaan keuangan itu kan terbatas. Ya. Nggak semua bisa terpublikasi. Kadang-kadang bahkan ada beberapa kasus di daerah-daerah itu aktivis-aktivis anti korupsi dikejar-kejar hanya karena dia meminta dokumen APBD-nya itu aja malah dipersoalkan, dilaporkan polisi dan sebagainya. Kalau itu masih dianggap sebagai hal yang wajar ya pasti akan indeks anti korupsi kita juga masih segini-segini aja. Tapi kalau semua rakyat sudah tahu bahwa hak atas informasi APBD keuangan daerah itu menjadi hak warga negara, hak warga di daerah tersebut untuk tahu dan bagaimana pertanggungjawabannya, bukan hanya kasak kusuk antara kepala daerah dan legislatif misalnya gitu. Nah itu berarti fungsi kontrolnya jalan. Ini ada satu kasus di sidang tipikor, inspektorat aja tidak berani melaporkan tentang intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Dewan. Nah, menurut sampean bagaimana? Inspektorat itu kadang-kadang punya kuasa loh untuk meriksa ini. Kepada Dewan tidak punya tidak ada kontrol. Bahkan kadang-kadang loh, saya gimana Pak? Ini kebijakan bersama loh. Kalau sudah itu melanggar aturan, kenapa sih? Nah, apakah nanti Pak Ituan juga ngomong loh, Pak Inspektorat kalau sudah jadi nih di Dewan, ya boleh-boleh aja deh. Terima-terima, yang penting berapa Pak komisinya? Nah, saya komisi C, enggak 20%. Apa kayak gitu? Inspektorat tidak punya kuasa. Jadi sistem itu harus dibangun dari 3 hal. Normatifnya, regulasinya ada nggak? Kalau regulasinya ada, strukturnya. Aparat hukum, aparat birokrasi, paham terhadap regulasi nggak? Mau menegakkan regulasi enggak? Nah, terus kalau ini maunya itu. Nah ya, kan ini struktur. Terus ada juga kultur, budaya. Kalau kemudian budaya masyarakatnya menganggap bahwa suap itu masih boleh, ya toh, ceperan-ceperan dari penghasilan di luar penghasilan resmi itu masih boleh, budaya seperti ini masih ada, sistemnya nggak jalan. Kalau ininya sudah benar semua, sistem pasti jalan. Jadi sistem anti korupsi harus dibangun dari 3 hal ini. Sehingga belum tentu tadi inspektorat merasa dia ditekan itu bisa jadi karena nggak ada regulasinya. Ya toh? Nggak ada aturannya. Ya sudah, saya ngikut sama keputusan politik, misalnya gitu. Berarti dia ngikut kebijakan dari Dewan karena keputusan politik. Betul. Oke. Jadi ibarat tubuh manusia ini, kompromi politik atau kebijakan politik itu seperti otaknya. Kemudian tereksekusi oleh eksekutif. Ya kan gitu. Dia baru bisa berjalan setelah memang dirumuskan. Dan jadi keputusan bersama untuk dilaksanakan. Oke. Gitu. Jadi ada sesuatu yang sangat masif sebenarnya ketika konsep dari legasi atau legislasi ini mengokekan, ya eksekutif jalan-jalan aja ya. Tadi di mana sih kita punya fungsi kontrol? Nah, apalagi sekarang lembaga anti korupsi juga masih dikejar-kejar. Nah, ini bagaimana sih? Rakyat yang harus ikut serta bantu partai politik, bantu wakil rakyatnya untuk kemudian sama-sama dengan semangat anti korupsinya itu. Tapi itu tadi, rakyat masih punya budaya enggak untuk anti korupsi. Kalau ternyata dia persepsi korupsinya
lah nggak apa-apa bayar karcis parkir, nggak pakai karcis tapi dilebih dari itunya gitu. Nature gitu. and culture. Nature melahirkan culture. Jadi natural, arti alam ini, ketika alam demokrasi ini masih memperbolehkan katanya Pak Edward, melanggengkan atau melehalkan tentang korupsi, maka muncul budaya. Korupsi maksudnya. Nature melahirkan culture. Tapi ketika nature ini sudah menganggap bahwa korupsi itu adalah hal yang tidak beradab, karena di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi korupsi itu adalah kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Karena itu biadab. Semoga diskusi kami ini dengan Pak Edward, ada sosok yang bisa kita pilih, ada yang sosok yang perlu kita dorong, ada sosok yang perlu kita angkat karena punya komitmen. Nah, komitmen itulah bagaimana Dewan mampu untuk menciptakan nature dan culture anti demokrasi. Gedung itu dibangun oleh rakyat, tapi rakyat juga punya kontribusi untuk membersihkan anggota dewannya yang tidak melaksanakan korupsi. Itulah yang dipilih. Yang melakukan korupsi, mari kita doakan segera dicepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Selamat sore. Salam street demokrasi menuju kantor dewan tanpa korupsi. Makasih Pak Edward.